Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Hilda Huliatunisa dengan nomor induk mahasiswa 1907994 dari Prodi Ilmu Pendidikan Agama Islam, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia dari kelas 4A. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai peradaban Islam di negara Islam terkaya. Ada yang tahu nggak nih di sini? Negara mana sih yang dijuluki negara Islam terkaya selain Uni Emirat Arab? Ada yang tahu? Nah, yaitu Qatar. Kenapa sih Qatar dijuluki sebagai salah satu negara terkaya di dunia? Nah, kita bahas di video selanjutnya. Tapi ingat, video ini kita akan membahas lebih banyak mengenai sejarah peradaban Islam di negara Qatar itu tersendiri. Qatar merupakan salah satu negara Islam terkaya di dunia selain Uni Emirat Arab. Qatar merupakan penghasil minyak bumi terbesar di dunia. Perkembangan Islam di Qatar pun terbilang cukup pesat, terbukti dengan adanya jejak peradaban Islam di Qatar yang sangat masyhur atau sangat terkenal, yaitu salah satu contohnya adalah Museum of Islamic Art yang berada di ibu kotanya yaitu Doha. Sebagai bukti bahwa Qatar merupakan negara terkaya salah satu negara terkaya di dunia, pada tahun 2020, Qatar masih menyandang status sebagai negara terkaya di dunia versi Global Finance Magazine, dan di saat yang sama, Qatar juga sebagai negara teraman di dunia dengan menggunakan Numbeo Crime Index pada pertengahan 2020. Selanjutnya kita akan membahas mengenai perkembangan Islam di negara Qatar. Nah, semua negara di belahan dunia mengakui bahwa Islam adalah agama yang menyebar di seluruh belahan dunia, dan hampir semua negara memiliki warga negara yang beragamakan Islam, maupun itu minoritas ataupun mayoritas. Tapi hampir seluruh negara di belahan dunia ini pasti memiliki warga negaranya yang beragamakan Islam. Tentu tak mudah untuk menyebarkan agama Islam hingga seperti sekarang ini, menyebar di belahan dunia manapun. Dimulai dari perjuangan Nabi Muhammad SAW menyebarkan agama Islam di Jazirah Arab sampai kepada para pengikutnya, para khalifah yang menyebarkan ke setiap penjuru dunia, termasuk negara Islam terkaya yaitu Qatar. Sejarah peradaban Islam tersendiri ialah peristiwa-peristiwa yang dialami umat Islam dikaji secara keseluruhan, tidak hanya membahas yang baik-baiknya saja yang bermanfaat bagi kehidupan manusia seperti pembukuan Al-Quran, pembangunan tempat-tempat ibadah, penemuan dan pengembangan berbagai disiplin ilmu yang mencapai puncaknya pada masa dinasti Abbasiyah atau yang lainnya. Tapi sejarah peradaban Islam juga menceritakan segala hal mengenai apa yang terjadi pada masa lampau, pada masa saat itu ketika Islam disebarkan di suatu negara tertentu. Qatar juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan agama Islam. Berada di bawah kekuasaan Abbasiyah pada sekitar abad ke-8 Hijriah atau ke-16 Masehi, Qatar mencapai kemakmuran dalam bidang ekonomi sehingga menjadi penyokong penting perekonomian dalam kekhalifahan di Baghdad. Kemerdekaan Qatar didapatkan dari Inggris pada tanggal 3 September 1971 yang kemudian berada di bawah pimpinan keluarga Al Thani. Syekh Khalifah bin Ahmad Al Thani berkuasa pada tahun 1972 dan secara bertahap membawa industri minyak Qatar berada di bawah kendali pribadinya. Pada tahun 1995, Syekh Khalifah digulingkan oleh putranya
putra mahkota Ahmad dalam kudeta tak berdarah, atau bisa juga disebutkan lengser. Selanjutnya kita akan membahas mengenai demografi negara Qatar. Nah, demografi itu sendiri berasal dari kata demos yang berarti penduduk dan grafien yang berarti gambaran. Jadi demografi adalah ilmu yang mempelajari penduduk atau manusia, terutama tentang kelahiran, kematian, perpindahan penduduk yang terjadi. Nah, sedangkan menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, demografi adalah ilmu tentang susunan, jumlah, dan perkembangan penduduk, ilmu yang memberitahukan uraian atau gambaran statistik mengenai suatu bangsa dilihat dari sosial politik atau ilmu kependudukan. Negara Qatar sendiri mempunyai demografi dengan kebanyakan penduduk Qatar ialah beragama Islam. Selain bangsa yang berasal dari keturunan Arab, populasi Qatar sangat berfluktuasi tergantung pada musim, karena negara tersebut sangat bergantung pada tenaga imigran atau buruh imigran. Karena itu juga masyarakat Qatar sendiri terdiri dari banyak imigran. Bisa dilihat dari yang sudah saya paparkan di awal bahwa penduduk asli negara Qatar hanya 250.000, sedangkan imigran atau pendatang atau penduduk asing mencapai 1,5 juta. Nah, kebanyakan imigran ini bersumber dari Asia Selatan, yaitu wilayah India, Pakistan, dan Maladewa. Sebagian besar muslim di Qatar mengikuti arus Islam Sunnah, 3% mengikuti ajaran Syiah, sedangkan penganut Kristen kebanyakan bersumber atau berasal dari imigran yang asalnya dari Eropa yang bertugas di Qatar. Nah, Qatar itu juga memiliki bahasa Arab sebagai bahasa resmi dengan dialek Arab Qatar. Jadi mempunyai dialek sendiri, meskipun sama berbahasa Arab, tapi Qatar memiliki dialek tersendiri. Nah, Qatar juga menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa kedua, digunakan untuk kegiatan komersil dengan orang asing. Karena seperti yang sudah dijelaskan bahwa di negara Qatar itu sangat banyak imigran atau penduduk asing. Jadi bahasa Inggris dijadikan bahasa kedua untuk berkomunikasi di negara Qatar. Selanjutnya yaitu sejarah masuknya Islam ke Qatar. Nah, Islam itu tersebar di seluruh wilayah Arab pada akhir abad ke-7, sehingga islamisasi orang-orang kafir asli Arab. Islam masuk ke Qatar pada abad ke-7, berawal dari ketika rajanya yaitu Al-Munzir bin Sawi At-Tamimi memeluk Islam. Qatar mempunyai peran sangat besar dalam membantu perkembangan Islam. Dalam hal ini, Angkatan Laut Qatar ikut andil dalam penyebaran agama Islam di Qatar, dipimpin oleh Abu al-A'la al-Hamdrami. Armada Angkatan Laut digunakan sebagai angkutan tentara Islam ke berbagai wilayah. Nah, jadi berpengaruh dalam penyebaran agama Islam karena mengangkut tentara-tentara Islam untuk menyebar di wilayah-wilayah lain. Nah, sejarah masuknya Islam dimulai setelah tentara Muslim menaklukkan semenanjung kecil pada abad ke-7 Masehi. Orang-orang Qatar tampaknya telah mengikuti para pemimpin suku mereka dalam memeluk agama baru tersebut. Nah, nilai-nilai Islam sangat dijunjung tinggi oleh pendiri negara Qatar, yaitu Syekh Jassim bin Muhammad bin Thani. Nah, yaitu seperti menolong yang tertindas, meringankan penderitaan, membebaskan yang membutuhkan, mengamankan yang takut, dan melepaskan tawanan. Beliau tidak pernah mendengar adanya seseorang yang dipenjara kecuali beliau melepaskannya dengan kekuatan, pengaruh, dan finansial yang ia miliki.
Semuanya beliau lakukan untuk mencapai ridho Allah, mempertahankan agamanya dan negaranya. Jadi Syekh Jasim bin Muhammad bin Tani ini sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Untuk apa? Untuk mempertahankan agamanya dan negaranya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jejak peradaban Islam di Qatar. Nah, yang pertama itu yang sangat terkenal yaitu Museum of Islamic Art di Doha. Nah, museum ini berlokasi di Doha, berusaha menggambarkan kesamaan karakter sekaligus menunjukkan ciri khas yang membedakan tiap kebudayaan Islam di penjuru bumi. Museum of Islamic Art atau biasa disebut MIA menghadirkan koleksi karya seni Islam dari Asia, Afrika, dan Eropa dari abad ke-7 hingga abad ke-19 dalam area seluas 45.000 meter persegi. Nah, selanjutnya ada Benteng Al-Zubarah. Benteng Al-Zubarah dibangun pada tahun 1938 atas perintah Syekh Abdullah bin Jasim Al-Thani untuk menjaga dan melindungi pantai barat Laut Qatar bersama dengan serangkaian benteng di sepanjang garis pantai Qatar. Ini membentuk bagian dari sistem pertahanan kompleks yang mengendalikan laut dan sumber daya air tawar dari wilayah tersebut. Nah, selanjutnya yaitu tokoh pemimpin di Qatar. Nah, tokoh pemimpin di Qatar ini dikuasai oleh keluarga Al-Thani sampai di Qatar pada abad awal ke-18. Nah, jadi pada pertengahan abad 19 ketika Muhammad bin Thani mereka pindah ke Doha, jadi dimulailah jadi turun-temurun gitu. Yang pertama adalah Syekh Qasim bin Ahmad Al-Thani pada tahun 1878 sampai 1913. Beliau adalah putra dari Syekh Muhammad dan dianggap sebagai penemu Emirat Arab. Nah, yang kedua itu ada Syekh Abdullah bin Qasim Al-Thani pada tahun 1913 sampai 1949. Syekh Abdullah memegang kepemimpinan selama beberapa tahun akhir hidup ayahnya. Selama pemerintahannya, Turki meninggalkan Qatar dan perjanjian perlindungan dengan Inggris disahkan. Pada masanya pula minyak pertama kali ditemukan dan diekspor. Jadi minyak itu pertama kali ditemukan, minyak bumi yang sekarang menjadi salah satu perekonomian yang mengangkat Qatar itu ditemukan pada masa Syekh Abdullah bin Qasim Al-Thani. Yang selanjutnya ada Syekh Hamad bin Abdullah Al-Thani pada tahun 1940 sampai 1948. Syekh Ahmad ditunjuk sebagai putra mahkota ketika ayahnya berkuasa dan sering mewakili ayahnya sebagai pemimpin Qatar. Beliau meninggal karena ayahnya masih hidup. Ketika ayahnya masih hidup, dan 1 tahun setelah dia meninggal, ayahnya turun tahta dan digantikan oleh anaknya yang lain. Nah, yang keempat ada Syekh Ali bin Abdullah Al-Thani pada tahun 1949 sampai 1960. Syekh Ali menjadi amir atau pemimpin setelah kematian ayahnya dan kakaknya Syekh Hamad. Selain kepemimpinannya, produksi minyak meningkat. Selain kepemimpinannya yang amat sangat dipuji, nah selama kepemimpinannya juga produksi minyak meningkat tajam dan Qatar langsung berubah menjadi negara modern. Selanjutnya ada Syekh Ahmed bin Ali bin Abdullah Al-Thani pada tahun 1960 sampai 1960 sampai 1972. Beliau memerintah setelah ayahnya diturun tahtakan pada tahun 1960 hingga 1972.
ketika sepupunya Syekh Khalifah bin Hamad mengambil tampuk kepemimpinan dengan dukungan penuh dari keluarga penguasa dan rakyat Qatar. Nah, yang keenam yaitu Syekh Khalifah bin Hamad At-Thani pada tahun 1972 sampai 1995. Beliau adalah putra dari Syekh Hamad. Syekh Khalifah menjadi Menteri Pendidikan Qatar pertama pada tahun 1957. Pada tahun 1971, Syekh Khalifah mendeklarasikan Qatar sebagai negara merdeka. Pada tanggal 22 Februari 1972, beliau menjadi Amir Qatar dengan dukungan penuh keluarga serta rakyat Qatar. Pada masa pemerintahannya lah negara Qatar yang modern berdiri. Nah, jadi negara Qatar itu sudah modern dari tahun 90-an. Malahan tahun 40-an maksudnya. 40-an. Nah, yang selanjutnya ada Syekh Hamad bin Khalifah Al-Thani pada di tahun 1995. Syekh Hamad naik tahta dengan dukungan dan persetujuan dari keluarga dan rakyat pada tahun 1995 hingga sekarang. Jadi masih bertahan oleh beliau. Nah, bagaimana sih kehidupan Muslim di Qatar itu sendiri? Nah, kehidupan Muslim di Qatar itu sendiri, kehidupan umat Muslim di Qatar bisa dikatakan makmur serta damai. Di Qatar juga tidak ditemukan adanya polisi syariat seperti di Saudi Arabia misalnya. Nah, bahkan imam-imam masjid di Qatar yang berada di bawah naungan Kementerian Agama Qatar tetap ditoleransi jika mereka melaksanakan sholat tidak dengan fikih bermadhab Hambali, karena Qatar itu menggunakan madhab Hambali. Nah, yang mayoritas dianut oleh masyarakat Qatar. Begitupun eksistensi masyarakat non-muslim, pemerintah Qatar menyediakan satu wilayah khusus untuk rumah ibadah non-muslim yang disebut religion complex. Jadi toleransi di Qatar itu bisa diakui cukup bagus ya, karena agar tidak saling mengganggu atau saling bersikutan sama satu sama lain, pemerintah membuat satu wilayah khusus yaitu untuk rumah ibadah non muslim. Jadi masih bisa hidup berdampingan gitu. Karena seperti yang kita ketahui juga bahwa Qatar itu lebih banyak penduduk asingnya. Jadi banyak juga yang beragamakan non muslim atau selain Islam. Nah, problematika kehidupan umat muslim di negara Qatar, beberapa literatur yang saya baca bahwa Qatar merupakan negara yang sedang berkonflik dengan Saudi Arabia, dan antara Bahrain dengan Qatar atau Uni Emirat Arab dengan Qatar. Sengketa itu sendiri berlangsung dari tahun 1936. Konflik batas wilayah antara Qatar dengan Bahrain ini kemudian diselesaikan di International Court of Justice atau ICJ sejak tahun 1991 dan berakhir pada tahun 2001 sesuai hasil keputusan tersebut. Nah, sebenarnya tak banyak kesulitan yang dihadapi oleh umat muslim di Qatar karena Islam merupakan agama yang mayoritas di negaranya, yaitu negara Qatar. Dan terlebih lagi beberapa literatur yang saya baca bahwa kehidupan di Qatar itu sangat berpegang teguh pada kedamaian dan toleransi yang dijunjung tinggi. Seperti yang tadi sudah kita bahas bahwa pemerintah Qatar menyediakan satu wilayah khusus untuk rumah ibadah non-muslim. Nah, selanjutnya akan membahas mengenai fakta yang membuat iri negara-negara lain tinggal di Qatar. Yang pertama adalah pemuda tak sempat menjadi pengangguran. Mengapa begitu? Karena fresh graduate di negara Qatar itu langsung diminta untuk bekerja. Jadi
ketika kita lulus sekolah di Qatar itu langsung beberapa perusahaan atau industri itu mendatangi kampus dan menawarkan pekerjaan langsung kepada kita selaku kita itu fresh graduate gitu. Jadi baru lulus gitu, jadi nggak sempat pengangguran juga udah langsung ditawarin nih pekerjaan, kontrak, hasil gajinya segini. Nah yang kedua itu adalah bebas pajak penghasilan, jadi nggak ada pajak untuk penghasilan. Nah pekerja asli maupun pekerja asing seperti TKI atau tenaga kerja Indonesia nih, mereka tak akan dikenakan pajak penghasilan. Alhasil benar-benar makmur para pekerja di sana. Jadi tidak membedakan apakah itu warga asli atau warga asing. Yang penting mereka itu di sana itu sangat tidak membayar pajak gitu. Nah selanjutnya yaitu gaji terlalu besar, bingung mau diapakan. Nah gaji di sana terbilang sangat besar. Nah, jadi gaji di Qatar sangatlah menggiurkan. Untuk tingkat pekerja yang ada di level bawah, gajinya kadang bisa sampai 2 kali lipat daripada negara lain. Siapa sih yang gak mau gitu ya? Terus yang selanjutnya itu adalah selain udah nggak ada pengangguran, nggak ada pajak penghasilan, yang ketiganya gajinya yang sangat menggiurkan, nah juga beban kerja yang standar dan cutinya sampai bosan nih. Nah Qatar itu bisa dibilang surganya bagi para pekerja, tak hanya dilihat dari gaji dan juga tax free tadi, tapi juga bagaimana perusahaan di sana memperlakukan para pekerjanya. Nah, perusahaan tidak menuntut lebih dari apa yang bisa dilakukan pekerjanya. Dalam hal ini bisa beban kerja ataupun tanggung jawab. Makanya aneh kalau ada pekerja yang tidak betah dengan sistem kerja di sana. Nah, lazimnya akan mendapat cuti itu kan sehingga 24 hari nih. Hari itu pun belum termasuk hari libur serta hari besar seperti Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi terus kalau pas Ramadan para pekerja biasanya hanya akan kerja setengah hari saja. Jadi para pekerja di sana itu ketika mendapat cuti sampai 24 hari, dan itu pun belum termasuk libur lebaran Idul Fitri dengan Idul Adha. Dan pada saat bulan Ramadan mereka hanya kerja setengah hari saja. Nah selanjutnya itu adalah bonus dan bisa haji dan umroh berkali-kali. Nah para pekerja Indonesia yang mengabdikan diri di Qatar biasanya tak hanya mengincar gaji atau juga kemudahan yang lainnya, tapi juga dengan alasan bisa umroh dan haji. Qatar adalah tetangganya Arab Saudi. Kedua negara begitu dekat jaraknya sehingga memungkinkan bagi siapapun ingin berhaji atau umroh itu lebih mudah. Nah, itu adalah fakta-fakta yang membuat orang iri hidup di negara Qatar. Nah, teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga video kali ini bisa memberikan wawasan dan pengetahuan yang lebih untuk kalian semua. Dan semoga juga kalian tidak puas akan pengetahuan yang kalian ambil dari video kali ini, dan kalian mencari sumber dan referensi lain untuk menambah wawasan kalian. Nah, mungkin cukup sekian video kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya Hilda Huriatunisa pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.